Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta ightiru wa khadi. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusan ghafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusan ghafiqaini. Ya muayyad ya mumajjah. Ya imam qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah mudah-mudahan selalu kita bersyukur, selalu kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah dengan kita selalu bersyukur dan dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya ingat azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, dengan kita agungkan nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita semua terpilih sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak nanti yang mendapatkan syafaat. Baik, salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber lovers dimanapun panjenengan berada. Mana insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat panjenengan semuanya, apa yang dicita-citakan panjenengan semuanya, insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah permudah, mudah-mudahan Allah kasih jalan yang mana insyaallah dipermudah apapun menjadi hajat niat panjenengan. Doa, mudah-mudahan apabila panjenengan luar sana yang sekarang ini Allah berikan sakit, ya keluarganya atau kerabatnya atau panjenengan sendiri, kita doakan sama-sama, mendoakan doa, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dimana insya Allah dengan sehat badannya, maka lebih meningkatkan lagi ibadah kita, kedekatan kepada Allah Ta'ala. Yang mungkin di luar sana ada masalah di kerjaan, di rumah tangga, doa, mudah-mudahan Allah lancarkan kerjaannya, Allah lancarkan rezekinya, dimana insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimana insya Allah bisa berangkat bersama-sama ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Allah. Ya, astagfirullah. Untuk panjenengan semua ini saya ingatkan kembali untuk Liontin Al-Kahfi. Ya masya Allah, kameraman. Untuk Liontin Al-Kahfi. Jadi untuk panjenengan ya, ingin menanya ke Liontin Al-Kahfi, ini dia. Jadi bentuk seperti ini alhamdulillah sudah banyak banget nanya. Ada beberapa sudah terpilih, tapi ini kan orang pilihan yang bisa mendapatkan dan bisa memakai Liontin Al-Kahfi. Jadi untuk panjenengan yang ingin bertanya tentang Liontin Al-Kahfi, langsung aja WhatsApp di nomor admin di 0813 9772 3334. Saya ulangi, untuk panjenengan yang menginginkan atau ingin merasakan khasiat atau kelebihan dari Liontin Al-Kahfi, langsung aja hubungi di nomor admin di 0813 9772 3334. Masya Allah. Jadi sahabat, nah ini di sebelah saya Kiai Ja'far nih, masya Allah, perubahan yang sangat luar biasa. Allah, bagaimana Kiai Ja'far? Gimana? Mas Rey, saya sangat bersedih sekali. Saya menyesal selama ini sudah terlalu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang saya perbuat, Mas Rey. Apakah sekiranya Mas Rey mau memaafkan segala kesalahan saya, Mas Rey? Dan apalagi saat saya mengingat si Pangkar, saya sudah terlalu begitu kejam padanya, Mas. Dan saya sangat menyesal apa yang selama ini saya perbuat, terlalu banyak merugikan orang lain, apalagi terhadap keluarga Mas Rey. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi. Dan apabila Mas Rey sudi, saya akan mengabdi kepada Mas Rey. Itu andai Mas Rey mau memaafkan saya. Lalu tidak ada alasan apapun untuk saya tidak memaafkan.
lah toh Allah aja itu maha memaafkan. Yang masa saya hanya seorang hamba, manusia lemah, wah masa saya nggak bisa maafkan. Yang penting jenengan itu memang membuktikan bahwa jenengan itu sudah benar-benar bertobat. Apalagi perilaku yang jenengan perlihatkan selama itu kan saya buat tontonan, selalu saya lakukan hidup saya. Banyak orang-orang yang mungkin merasa emosi atas apa yang jenengan lakukan dahulu. Jenengan juga minta maaf pada sahabat-sahabat saya, minta ngapurane sama sahabat saya, sama penonton saya, sama pecinta saya yang ada di YouTube. Ya insya Allah mereka juga memaafkan. Tapi kembali lagi, kalau emang jenengan itu benar-benar bertobat karena Allah, Insya Allah Mas Rey. jenengan minta maaf aja sama sahabat saya. Para sahabat netizen dimanapun kalian berada, saya selaku Kiai Jafar, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang tulus di hati Anda. Tolong saya mohonkan pemaafan dari para netizen. Saya harapkan demi jalan menuju apa yang ingin saya harapkan, jalan kebenaran yang telah saya harapkan selama ini, dan dari dorongan Mas Rey yang begitu berbaik hati untuk selalu mengajak saya bertaubat. Apakah kiranya para netizen Mas Rey mau memaafkan kesalahan-kesalahan saya? Saya harapkan kepada kalian. Allah, sudah, tidak ber, sudah. Saya menyesal Mas Rey, tidak terlalu banyak berbuat dosa. Udah nggak apa-apa, santai. Kembali ke duduk. Udah. Yang penting jenengan itu menyesali dan benar-benar bertobat kepada Allah. Dan harapan saya ke depannya jenengan juga jangan sampai berada di lubang hitam. Jenengan seorang kiai, jenengan juga paham makna dari kehidupan. Jadi intinya janganlah sampai kembali di lubang hitam yang sama. Mas. Itu pesan saya. Dan saya yakin sahabat-sahabat saya di luar sana, penonton saya, para subscriber saya, para lover saya itu pasti akan menerima, akan merespon maafnya dengan baik. Tapi kembali lagi, jangan sampai jenengan itu kembali ke lubang hitam yang sama, dan jenengan itu benar-benar bertobat di jalan Allah. Lihatlah Bangkar dan itu yang dulunya dia tuh super duper naudzubillah parah banget bilang, namun pada akhirnya beliau itu mengerti kenikmatan keimanan kepada Allah Ta'ala. Beliau tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang bersekutu daripada iblis. Karena ketika kita bersekutu dengan iblis, ya terus sahabat juga, tidak ada yang namanya kita tuh merasakan nikmat dunia kalau kita itu masih bersekutu sama yang namanya iblis. Kalau kita masih percaya, masih meminta sesuatu kepada iblis, itu tidak akan bisa kita menikmati. Namun ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita itu mengikuti apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tidak lari dari Al-Quran dan hadis. Insya Allah mudah-mudahan kita akan merasakan kenikmatan. Jadi nikmat itu bukan lihat dari uang. Contoh ibarat kita makan. Nikmat makan itu belum tentu dari kita makan daging. Belum tentu orang yang makan daging itu merasa nikmat. Dan belum tentu orang yang makan cuman sekedar nasi atau pakai sambal belacan atau sambal ulek itu tidak nikmat. Tidak tentu dan belum tentu. Karena kenikmatan itu muncul ketika kita bersyukur. Itu juga kehidupan kita di dunia. Berapapun hasil yang kita dapatkan, kalau kita syukuri nikmat, maka Allah katakan ketika kita mensyukuri atas nikmat Allah, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur, ingat Allah sangat pedih. Dengan artian menurut saya
Ketika kita merasa kekurangan, ya udah, kita nggak bisa menikmati berapa penghasilan kita, kita nggak bisa menikmati. Yang ada kita terus kekurangan dan terus merasa kekurangan. Kita dapat uang sekian, kita tidak bersyukur, kita akan terus merasakan kekurangan. Juga Kiai Ja'far merasa susah gitu, tidak dapat santri, tidak bersyukur. Hal istilah apa? Bersekutu dengan nama iblis. Apakah merasa nikmat? Tidak kan? Makanya itu. Dan dari kisah Kiai Ja'far ini kita bisa ambil pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tentang apa? Syukur. Luar biasanya makna syukur, sahabat. Jadi berapapun penghasilannya, berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Maka akan terasa nikmat. Kita hidup pun merasa enak. Ibadah pun lebih nikmat lah. Gitu. Makanya jangan pernah kita gegabah untuk mengejar nikmat duniawi. Gimana ya, coba? Kalau memang Mas Rey mau memaafkan saya, begitu juga para netizen, saya merasa lega Mas Rey. Setidaknya ada kebahagiaan tersendiri malam ini ketika pintu maaf itu terbuka dari banyak orang untuk saya, yang dimana dulunya telah berbuat kejam kepada banyak orang, keluarga Mas Rey dan Pangkar sendiri. Hanya pintu maaf lah yang membuat saya merasa lega. Hanya itu Mas Rey. Dan saya sendiri pribadi, andai Mas Rey sudi, saya akan mengabdi, menyisakan sisa-sisa umur saya untuk di jalan Allah Mas Rey. Dengan yakin untuk dengan saya berdakwah seperti saya. Dakwah saya ini gila loh. Dakwah saya itu tidak seperti dakwah pada layak umumnya seorang pendakwah. Dakwah saya ini gila, di jalanan saya dakwah. Yang saya datengin itu iblis semua. Yakin. Insya Allah Mas Rey. Gak ada yang gaji loh. Gak ada yang gaji loh. Yakin, gak ada yang gaji. Daripada saya kembali lagi ke masa lalu, tidak ada ketenangan hidup Mas Rey. Maka sudilah kiranya Mas Rey menerima saya sebagai pengikut Mas Rey. Ya, saya nggak masalah Kiai Ja'far. Cuman dakwah saya ini gila. Jenengan pasti tahu saya kalau dakwah seperti apa. Sahabat-sahabat saya juga tahu. Dan siapapun orang ikut saya itu nggak ada gajinya. Keikhlasan. Karena yang saya cari itu bukan buktinya. Makanya kok jenengan ikut saya yakin mau ikut saya. Itu pertanyaan yakin. Resikonya besar. Nggak ada yang bayar. Yuk. Saya sudah yakin Mas Rey. Saya tidak mau lagi hidup ke masa lalu yang hanya melakukan tindak kejahatan dan ingin menguasai dunia hanya hawa nafsu saja Mas Rey. Ya, kalau dengan mau monggo silakan. Tapi kembali lagi gitu loh. Kalau ikut saya itu nggak ada nih apa ya, maksudnya resiko itu besar. Yang kedua saya tidak bisa menjamin kekayaan. Makan pun juga ya ala kadarnya gitu. Ya pasti kalau ikut sama saya nggak bisa hidup mewah. Ya gini-gini aja. Yang penting kita nikmati, syukuri. Ya, insya Allah. Ya, walaupun gini ya, walaupun cuma mobil-mobil ya, bukan mobil mewah banget, tapi insya Allah, alhamdulillah Allah kasih mobil melalui perantara netizen. Walaupun saya nggak punya bangunan yang megah, tapi demi sedikit Allah kasih jalan untuk saya bangun pondok. Ya dari netizen juga. Ya selama ini kamu rebut, kenapa saya nggak kasih? Karena memang ini saya khususkan kasih sahabat saya, itu alasannya. Untuk apa ya? Untuk bangun ini, gitu loh.
Saya tidak peduli lagi dengan dunia ini, Mas. Yang penting saya sudah bertekad bulat ingin mengabdi kepada Mas Rey untuk jalan dakwah Mas Rey apapun yang terjadi. Apakah Mas Rey mau menerimanya, Mas Rey? Ya, saya dengan lapang dada saya terima dengan baik. Saya terima. Saya akan terima itu. Tapi kembali lagi loh. Jenengan yakin ikut sama saya. Saya ini kalau bahasanya ikhlas bakti bina bangsa, sahabat. Karena demi Allah demi Rasul saya tidak mencari nikmat dunia. Ada rezeki alhamdulillah, ada rezeki ya udah jalani. Karena saya menjalankan apa yang disampaikan guru saya dulu. Jangan terlalu mengejar dunia. Kejarlah akhirat. Kalau kita ngejar akhirat, seiring waktu Allah akan mengasih dunia. Tadi, saya nggak terlalu ngejar dunia. Ya sembarang, penting hidup, udah gitu aja. Saya hidup bisa ibadah, selesai. Saya hidup bisa bermanfaat, udah selesai. Karena sebagai manusia adalah ketika bermanfaat bagi sesamanya. Nah itu dia. Makanya saya nggak mau berlebihan. Makanya siapapun yang ikut saya yakin, saya bilang. Itu pertanyaan saya, yakin. Saya ini bukan orang kaya. Saya bukan orang sugih. Ya mungkin kayak Gus Idris, Gus Samsudin, Kang Ujang Bustami, ya mungkin mereka punya pondokan yang besar. Kayak Mas Karyo punya pondokan yang besar. Kalau saya ya entahlah kadarnya. Ya, kayak Nasihin, misalnya Nasihin kan gitu. Punya pondokan yang besar. Kalau saya lah kadarnya. Dan saya prinsip satu nikmati. Jalani, nikmati, ikuti proses. Tapi yakin proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, ada hasil ada proses. Proses apa? Ikhtiar, syukuri, nikmati, jalani, selesai. Karena kalau saya dakwah sahabat itu dari jalan kaki. Jalan kaki yang dulu kasih jalan udah rezeki di sepeda motor. Ya hujan badai gimana pun udah jalan sepeda motor pakai mantelan. Allah kasih jalan lagi alhamdulillah dapat mobil kan gitu. Ya walaupun di pondokan sekarang kecil tapi insya Allah saya yakin Allah akan kasih jalan ke depannya untuk saya buat pondok yang lebih besar untuk menampung banyak santri. Yang gitu tak. Sudah Mas, apapun yang terjadi, tekad saya bulat untuk menetapkan sisa hidup saya mengabdi kepada keluarga Mas. Dari malam ini, yang malam yang mulia ini ya kan. Sudah selesai tahajud tadi. Udah. Insya Allah Mas. Alhamdulillah. Kita istighfar ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Dan mudah-mudahan di malam yang mulia selesai tahajud ini Allah kasih jalan buat kita berdua, terus khusus diri saya dan juga jenengan. Dan juga sahabat-sahabat yuk bareng-bareng kita istighfar. Karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari salah dan hilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kita istighfar sambil panjenengan juga mohon ampun kepada Allah, ingat dosa, ingat salah, ya insya Allah mudah tenang pikiran, tenang hati, tenang jiwa. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa waghfiqna amalan maqbuda wa ablana rizqan washi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa waghfiqna amalan maqbuda wa hablana rizqan washi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allahu Rabbi Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya.
astaghfirullah minal khotoya. Oh Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa waghfiqni amalan salihah, amalan makbulah. Nah, Ki Jafar, kalau menjenengan yakin ingin ikut dakwah bersama saya, ya monggo. Tapi pesan saya, apa ya? Jangan sampai jenengan masuk ke lubang hitam yang sama. Sama-sama kita berdakwah, kita mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala. Insya Allah nantinya kita akan bisa menjadi lebih baik. Dan sepesan saya sama panjenengan, jadilah manusia bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia ketika bermanfaat bagi sesama. Jadi untuk sahabat-sahabat rahmat ya Allah, para subscriber lovers dimanapun panjenengan berada, jadi dari Kiai Ja'far kita bisa ambil banyak pelajaran. Dari Pangkar juga kita banyak ambil pelajaran, dimana insya Allah bisa kita ambil sisi positif, buang sisi negatif dari tontonan tersebut, yang mana insya Allah ketika kita mengambil sisi positif dari apa yang kita lihat, akan bisa kita jadikan sebagai pengalaman hidup, yang mana insya Allah menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Sama satu lagi, pesan saya adalah manusia, sebaik-baiknya manusia adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi sesama. Dan untuk panjenengan semua, saya ulangi, bagi kalian siapapun yang ingin memamerkan liontin Al-Kahfi, langsung aja panjenengan WhatsApp di nomor admin di 0813 9772 3334. Ini sahabat liontin Al-Kahfi. Ini Masya Allah kelebihannya sangat luar biasa, sangat bagus banget untuk bisnis, untuk dagang, dan juga untuk pengobatan dan juga bakar diri. Jadi liontin Al-Kahfi ini terbatas, cuma ada 5, bulan tinggal tersisa 3. Ini yang 2 sudah dipesan ya. Jadi untuk panjenengan semua yang ingin memamerkan liontin Al-Kahfi, langsung aja WhatsApp di nomor admin di 0813 9772 3334. Saya ulangi, nomor admin di 0813 9772 3334. Untuk kedepannya Kiai Ja'far akan saya tugaskan untuk mendampingi saya seperti Pangkar dan juga bareng-bareng kita di sini untuk mengaji supaya menjadi lebih baik. Mereka berdua insya Allah akan saya bina untuk benar-benar menuju ke jalannya Allah Ta'ala. Dan doa juga untuk panjenengan semuanya, mungkin pembangunan yang saya buat segera selesai, insya Allah nantinya bisa bermanfaat bagi umat ya. Saya ulangi, nomor admin saya di 0813 9772 3334. Saya Kiri Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.